Pada video ini kita akan belajar tentang eksponen. Jadi kita mulai dari sini aja ya. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3. Tentu teman-teman pasti bisa menghitung ya bahwa ini hasilnya 15 gitu. Lalu kalau misalkan ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah ini tambah 3 ya. Ininya sebanyak 100 gitu. Mungkin nggak teman-teman akan menghitung seperti ini ya. 3 tambah 3 tambah 3 ini 3 tambah 3 6, dan tambah 3 ini 9 gitu. Nah, untuk mempermudah perhitungan maka ini ya, kita butuh ini ada 3, di sini ada 3 ya. Nah, 3-nya ini jumlahnya ada 100 ya, sebanyak ada 100 gitu. Nah, kita butuh nih namanya itu operasi baru. Ya, tentu operasi baru ini tentu kita sudah familiar ya, teman-teman tentu sudah familiar. Yang dimaksud adalah ya, yaitu perkalian. Nah, jadi dengan ini 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3-nya ini sebanyak 100 ya. Jadi kita bisa tulis dengan 3 kali 100 ya. Tentu dengan perkalian kita bisa langsung nebak, oh ini jawabannya 300 gitu. Nah, ternyata 300 ini sama nilainya ya. 300 ini sama dengan nilainya 100 tambah 100 tambah 100. Jadi mana ininya sebanyak ada 3 ya. Jadi 3 kali 100 hasilnya sama dengan 100 kali 3. Oke, nah itu tentang perkalian ya. Sekarang, nah ini tadi tambah gitu. Sekarang kita butuh yang ini baru gitu. 4 kali 4 kali 4 ya. Nah, sama ini teman-teman pasti tahu jawabannya yaitu 64. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? 4 kali 4 kali 4 kali 4 ya. Ini di sini ada 20 deh ya. Gimana? Ya, tentu sama kayak gini awalnya ya, tapi ini kita bisa persingkat. Jadi kita operasi baru ya, 4 pangkat 20 yang dinamakan ini operasi pangkatan ya. Jadi bentuk umum ini ya, kita bisa tulis bentuk umum eksponen ya. Yaitu ini misalkan adalah A pangkat B ya. A-nya kita sebut ini adalah bilangan pokok. Lalu B-nya ini kita sebut bilangan pangkat. Nah, kira-kira gitu awal dari eksponen atau perpangkatan. Sekarang kita lihat lebih ini. Ya, selanjutnya kita akan bahas sifat-sifat eksponen. Ya, ternyata pangkat-pangkat itu punya sifat-sifat ya. Oke, jadi yang pertama A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, jadi misalkan ini ya,
teman-teman punya ini 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 3 ingat, jadi ini 2 kali 2 kali 2 ya. Ini ada 3 kali ya. Oke. Dikali dengan 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Oke. Ini ada 4 ya. Yang ini 2 pangkat 3, yang ini 2 pangkat 4. Nah, ternyata kalau kita lihat ini, banyaknya 2 ini ada, ya, kita bisa persingkat. Jadi ada 2 pangkat 7. Ya. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 ternyata hasilnya sama dengan 2 pangkat 7. Yang mana bisa kita simpulkan, oh, jadi kita bisa tulis ini aja, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 itu 2 pangkat itu 2 pangkat 3 ya, ditambah 1 ya. Ya, sini 2 pangkat 3 ditambah 4 gitu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama ya. Ini kan A adalah bilangan pokoknya. Kalau bilangan pokoknya berbeda, nggak bisa, ini sifat pertama tidak bisa berlaku. Jadi misalkan kayak gini nih, A pangkat M dikali B pangkat N gitu. Nah, itu nggak bisa jadi, oh ini kalau kayak gini jadi ini aja nih, kita tulis ini AB, terus ini kurung ya, M plus N. Nah ini nggak bisa ya. Jelas ini tidak bisa. Jadi untuk sifat pertama perhatikan dulu bilangan pokoknya. Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua. Ada apa saja? Nah, kalau tadi perkalian ya, kalau sekarang pembagian. Oke, kita buktikan. Jadi 2 pangkat 5, 2 pangkat 6 aja deh ya. Dibagi dengan 2 pangkat ini ya, 2. Jadi ini ada 2 kali 2 banyak 6 kali. Ini 2 kali 2 ya. Oke, oke. Nah, ternyata 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 yaitu sisanya berapa nih duanya? Oh, 2 pangkat 4. Ya. Jadi bisa kita ini simpulkan bahwa 2 pangkat 6, 2 pangkat 2 yaitu sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2. Nah, teman-teman juga harus perhatikan sama seperti perkalian, bahwa pembagian eksponen itu perhatikan dulu bilangan pokoknya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang ketiga. Oke, jadi kita ganti aja deh ya, 3 pangkat 2 ya. Ini 3 pangkat 3. Ini jadi kalau kita tuliskan, kita jabarkan gitu. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 ya. Ini 3, berarti ini ada sebanyak 3 kali. Sekarang 3 pangkat 2-nya kita buka lagi, kita jabarkan lagi. Jadi 3 kali 3 dikali, yang saya tandain, 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ternyata apa? Ya, ini jadi ada 3 pangkat 6 ya.
Nah, jadi 3 pangkat 2 dipangkatin 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 2 dipangkatkan 3 berarti pangkatnya yang dikalikan ya. Nah, next. Oke, pangkat negatif ya. A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M dan A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Jadi kita ini aja ya. Saya punya ini 5 pangkat 4 ya. Lalu yang ini 5 pangkat 7 ya. 5 kali 5 kali 5 kali 5 per ini 5 kali 5 kali 5 kali 5 4 5 6 7 ya. Ini kan nah, ini jadi di sini 5 pangkat 4 per 5 pangkat 7 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Gimana kalau yang ini pakai tadi ya, pakai sifat kalau tidak salah nomor 2 kan jadi 5 pangkat 4 kurang 7 ya, sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Oke, jadinya sini 5 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, kalau yang satunya lagi, oke ya. Jadi kita balik saja. Ini kan ini ya. Kita pakai ini 5 pangkat 7 per 5 pangkat ini 4 ya. Oke, jadi 5 ya. 5 kali ini 5 per 7 ya. 4 5 6 7 Oke, jadi ini 5 pangkat 7, 5 pangkat 4, ini 5 pangkat 3. Nah, kalau kita pakai sifat eksponen, ya, jadi kalau ini posisinya di bawah, ini 5 pangkat 4 kurang 7 ya, ini 5 pangkat 3. Jadinya 1 per 5 pangkat negatif 3, ya, sama dengan 1 per 5 pangkat negatif 3 sama dengan 5 pangkat 3. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, yang kelima. Nah, kita pakai ini aja ya. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2. Oke, ini 2 kali 2. 2. Ya, jadi 2 pangkat 3 dikurang 3. Jadi ini 1. Ya, jadi 2 pangkat 0 dengan 1. Oke ya, jadi pangkat 0 itu sama dengan 1 ya. Next, nah ini AB pangkat M sama dengan AB pangkat M ya, sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Oke, jadi kita tulis sini 2 kali 3 pangkat 4 ya.
Jadi kita tulis dulu ini 2 kali 3, 2 kali 3, ini 1, 2 kali 3, ya, 2 kali 3 ya, ada 4 ya. Sekarang kita kelompokkan nih, 2 dengan 2, 3 dengan 3 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadinya apa? Yes. Ini 2-nya ada 4 ya. Jadi 2 pangkat 4 dikali ini 3 pangkat 4 ya. Jadinya masing-masing ya. Jadi kalau udah ini pangkatnya dibagi ke masing-masing. Oke. Oke, dan ini belum ya. Nah, gimana dengan yang ini? Kita juga sama ya, pakai tadi aja 2 per 3 pangkat 4, 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 kali 2 per 3 gitu ya. Ini dan 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kelompokkan jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Yang ini 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Oke, jadinya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Oke, ini adalah sifat yang terakhir ya. Jadi kalau kita punya ini ya ini 8 gitu ya. Oke, ini kan hasilnya 2 ya. Ini kita bisa 8 kan kita bisa tulis seperti ini ya. 2 kali 2 kali 2. Atau kita tulis 2 pangkat 3. Ternyata hasilnya apa ini? Ya. 3 ini 2 pangkat 3 sama dengan 2 ya. Ini 2 pangkat 1. Oh, berarti dari sini kita bisa simpulkan 2 pangkat 3 per 3 ya. 2 pangkat 1. Nah, jadi kalau misalkan ini 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. Nah, ini kita bisa keluarin akarnya kalau ada ya, 3 ya. Jadi yang ini 1, ini yang ke 2. Oke, jadi ini 2 kali 2 ya. Oke, ini kita tulis dalam bentuk seperti ini. Nah, di mana yang ini ada 2 pangkat. Nah, berarti ini 2 pangkat 6 per 3 ya. Jadi 2 pangkat itu sama. Oke deh, kira-kira begitu sifat-sifat eksponen. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.